Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Abdul Rashid. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berjudul menjelaskan tentang manajemen pendidik dan kependidikan, yang kedua tentang proses manajemen kurikulum, dan yang ketiga yaitu tentang proses manajemen sarana dan prasarana. Ya, materi pertama yaitu menjelaskan tentang proses manajemen pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya untuk membentuk bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang digunakan dipandang dari dimensi pembelajaran baik dalam masyarakat Indonesia tetap didominasi sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat tepat. Hal ini disebabkan karena adanya dimensi-dimensi proses pendidikan, lebih khusus lagi proses pembelajaran yang diperankan oleh pendidik atau dapat digantikan oleh teknologi. Tujuan manajemen pendidik dan kependidikan dalam sumber daya manusia pada konteks di dunia pendidikan, tujuan adalah untuk lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Dan yang kedua yaitu tahapan proses manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahap, yaitu 1. Perencanaan, kedua pengorganisasian, dan yang kedua itu pengkoordinasian, dan yang terakhir pelaksanaan dan pengadilan. Sedangkan dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, Tita Lestari 2006 mengemukakan tentang siklus proses manajemen kurikulum yang terdiri 4 tahap, yaitu 1. Tahap analisis kebutuhan, yang kedua merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, dan yang ketiga menentukan desain kurikulum, dan yang keempat itu membuat rencana induk atau master plan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Adapun tahap pengembangan meliputi langkah-langkah perumusan rasional atau dasar pemikiran, yang kedua perumusan visi dan misi atau tujuan, yang ketiga penentuan struktur dan isi program, yang keempat pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, dan yang keenam pemilihan sumber alat dan sarana belajar, penentuan cara mengukur hasil belajar. Adapun implementasi atau pelaksanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana dan program pembelajaran seperti silabus, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kedua itu penjabaran materi ke dalam dan kelulusan. Yang ketiga itu penguatan strategi dan metode pembelajaran. Yang keempat penyediaan sumber alat dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, dan yang terakhir penting di lingkungan pembelajaran. Tahapan dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun submatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, produk, penilaian konteks, memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah, dan peluang. Penilaian input memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi pencapaian, tujuan, implementasi, desain atau cost benefit, dan rancangan. Penilaian proses memiliki fokus yaitu penyediaan informasi untuk membuat kepuasan dalam melaksanakan program penilaian. Produk berfokus pada mengukur pencapaian pada akhir program. Dan materi yang terakhir yaitu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, suatu proses atau analisis dan penempatan kebutuhan yang diperlakukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan. Dan kebutuhan yang menunjang dalam proses perencanaan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti, baik berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Menurut Ibrahim Bafadal 2003, proses manajemen sarana prasarana itu
meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. Adapun pengadaan yaitu merupakan segala kegiatan yang menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dan yang kedua itu pendistribusian. Pendistribusian atau penyaluran sarana dan prasarana merupakan kegiatan memindahkan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpan kepada unit-unit atau orang yang membutuhkan barang tersebut. Dan yang ketiga itu penggunaan, adalah kegiatan memakai sarana prasarana pendidik itu sendiri baik untuk kepentingan pembelajaran dan kepentingan dan sebagainya lah, pemeliharaan atau perawatan. Kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi dengan semestinya, dan kegiatan pemeliharaan dilakukan menurut ukuran waktu dan ukuran keadaan barang tersebut. Dan yang selanjutnya inventarisasi, merupakan kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang secara tertib dan teratur. Dan yang terakhir adalah penghapusan, bila besarnya biaya rehabilitasi atau direhab suatu barang akan diinventarisasi telah tidak sesuai dengan daya pakainya. Artinya bila biaya rehab tersebut terlalu besar sedangkan daya pemakaian terlalu singkat, maka barang tersebut lebih tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventarisasi. Ya, mungkin itu saja sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.